sore Bu Ratna. Ya, selamat sore Bu Dame. Boleh saya ganggu waktunya? Boleh sekali. Saya duduk ya Bu ya. Ya, silakan. Saya minta tolong sebenarnya Bu. Apa tuh? Minta tolongnya itu seperti ini. Saya CGP kan sekarang. Nah pada saat ini sedang melaksanakan tugas itu untuk coaching supervisi kepada rekan sejawat. Dan sejauh ini saya lihat pembelajaran Ibu lakukan itu sangat menarik. Dan saya ingin melihat bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas seperti itu. Nah, pada saat itu nanti saya akan melihat, mengobservasi Ibu melaksanakan pembelajaran itu. Di sini saya minta kesediaan Ibu. Insya Allah bersedia. Senang sekali saya mendengar jawaban yang pasti ini Bu ya. Ya. Nah, sebelumnya saya mau tahu juga ini materi yang akan Ibu sampaikan ini apa dan tujuannya seperti apa Bu? Kalau materi saya berdasarkan pertemuan sekarang itu tentang apa? Tentang globalisasi. Lebih khususnya itu tentang permasalahan sosial akibat globalisasi. Tujuan pembelajarannya, adapun tujuan pembelajaran yang saya harapkan, saya akan menerapkan model PBL, Problem Based Learning. Peserta didik mampu menganalisis permasalahan sosial akibat globalisasi. Itu yang kedua. Peserta didik mampu menemukan permasalahan sosial akibat globalisasi. Tentunya dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini, Ibu punya metode atau strategi khusus ya Bu ya. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran Ibu? Kalau untuk pembelajaran berikutnya nanti saya akan menerapkan metodenya itu kan diskusi, tanya jawab sama ceramah juga. Lalu nanti dalam cara-caranya nanti di kelas saya menampilkan video yang kontekstual gitu, video yang terkait dengan masalah yang saya kaji gitu kan, yang tentang permasalahan sosial, menampilkan berita-berita yang update di lingkungan sekitar sehingga anak termotivasi, lalu terpancing untuk bertanya, lalu menampilkan gambar-gambar yang berhubungan dengan konteks materi saya kan, lalu nanti untuk lebih mendalamnya nanti saya minta anak-anak melakukan diskusi secara berkelompok, lalu nanti dia boleh searching dari berbagai literatur sehingga nanti gagasan-gagasan dia itulah yang kita simpulkan nanti kan hasil pemikiran dia tuh. Luar biasa ya Bu ya. Melihat dari apa yang dipaparkan tadi, saya semakin sangat ingin melihat bagaimana Ibu mengajar. Sepertinya ini akan memberikan dampak yang luar biasa kepada murid. Alhamdulillah. Nah, berapa persen keyakinan Ibu bisa terlaksana ini Bu? Yang seperti yang dalam gambaran Ibu tadi. Kalau sejauh ini saya berharapnya terlaksana 85% lah. Berarti ketercapaian tujuan itu bisa tercapai 80% Pak Ibu ya dengan ini. Karena nanti kan disesuaikan juga dengan situasi di kelas. Kadang kalau kita serahkan diskusi sama anak tuh, kadang kalau melihat anak kita yang jarang melakukan literasi, kalau ditanya sama kawannya, diberi pertanyaan sama kawannya, dia mikirnya lama. Nah, kadang di situ. Berarti tapi yakin ya Bu ini bisa terlaksana Bu ya untuk meningkatkan keaktifan siswa ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira kapan ya Bu waktunya kita bisa lakukan ini gitu? Saya melakukannya pada pertemuan kedua. Saya melakukannya besok ya Bu ya? Iya, besok. Besok bisa ya Bu ya? Iya, besok. Oke, dengan senang hati di kelas 12 IPS 1. Kelas 12 IPS 1. Dengan senang hati bisa berkolaborasi dengan Ibu. Saya yakin dengan semangat Ibu ini pasti suasana kelas mengasihkan nanti dengan pembelajaran Ibu lakukan. Amin. Terima kasih Bu Ratna. Sama-sama Bu Dami. Selamat siang Anda semua. Sehat? Siap. Kita doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulfa, Nurul Hanisa, Saleh, Epiadi. Kemarin kita udah belajar ya tentang materi globalisasi. Siapa
tentang apalah materi yang kita pelajari kemarin? Pendekatan globalisasi. Benar ya? Nah, pendekatan globalisasi. Lalu apa lagi? Dampak. Ya, ruang lingkup pengertian globalisasi. Nah, sekarang kita mempelajari apa ini? Kita pelajari sekarang permasalahan sosial akibat globalisasi. Berkaitan atau tidak kalau menurut judulnya? Berkaitan. Kemarin kalian sudah memahami apa itu namanya globalisasi. Coba siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu globalisasi dengan contohnya sama Ibu? Tunjuk tangannya. Siapa yang bisa mengulangi apa itu globalisasi sebelum kita melanjutkan permasalahan ya? Review dulu kita. Apa itu globalisasi dan contohnya? Coba, siapa yang bisa tunjuk tangannya? Dan ini Globalisasi adalah perubahan hidup secara mendunia. Contohnya? cara berpakaian, adat istiadat. Cara berpakaian, adat istiadat, ya nak? Contoh dari segi budaya, benar atau tidak yang disampaikan oleh Domini? Benar ya. Nah, itu salah satu contoh dari globalisasi. Lalu kita pun dapat, nah, dengan globalisasi ini kita dapat melihat bagaimana kehidupan orang Amerika sana, orang Jepang, dengan melalui apa? Teknologi komunikasi kan? Iya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita, kelanjutan dari materi globalisasi yang udah kalian pelajari sebelumnya. Nah, nih, coba bacakan Wadni, berdiri, bacakan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3.2 memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. 1. Menganalisis perubahan sosial dalam masyarakat yang terjadi karena globalisasi. 2. Menemukan permasalahan sosial akibat globalisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kenakalan remaja, kriminalitas, dan hedonisme. Ah ya. Yang diharapkan dari kalian semua, kalian mampu menganalisis perubahan sosial dalam masyarakat yang terjadi karena globalisasi. Yang kedua, menemukan permasalahan sosial akibat globalisasi. Khususnya pada hari ini kita mempelajari kesenjangan sosial ekonomi, kenakalan remaja, kriminalitas, hedonisme karena pengaruh dari globalisasi. Sehingga menjadi tujuan bagi Anda semua sehingga apa? Menyebarkan diri dan memilih alternatif tindakan yang tepat dalam menghadapi masa depan kalian. Coba siapa yang bisa menyampaikan ke Ibu apa isi video tersebut? Video itu saya menemukan perubahan zaman dari dulu sampai sekarang, yaitu zaman kuno sampai sekarang menjadi zaman yang modern. Contoh seperti main HP itu zaman modern. Kalau zaman dulu tidak ada main HP. Lagi yang tunjuk siapa dari Hariski ya? Perbedaan makanan dulu sama sekarang. Ya. Makanan modern, contohnya seperti pizza. Kalau makanan dahulu, contohnya seperti Kue-kue tradisional. Ya. Oh, mantap ya. Makanan dari Hariski. Akibat globalisasi. Lanjut. Kita lihat nih berbagai permasalahan sosial yang timbul akibat globalisasi. Lanjut. Kita lihat nih berbagai permasalahan sosial yang timbul akibat globalisasi. Nah, apa saja tatanan yang dirusaknya? Salah satunya kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal, budaya sendiri. Nah, ya.
globalisasi, Ibu bagikan tugas kelompok yang pertama ini dia, kesenian sosial ekonomi, kelompok yang kedua kenakalan remaja, kelompok yang ketiga kriminalitas, kelompok keempat hedonisme. Ibu bagi dulu orang-orangnya siapa saja, nanti kalian pindah ke duduknya ya. Kelompok yang pertama itu Rizkatul Jamila, Hazki Putra. Nanti pada saat kelompok lain tampil, kelompok yang lain yang menyimak ada yang sebagiannya menyimpulkan materi kelompok yang tampil. Nah, kalian masing-masing punya tugas nanti sebagai tanda kalian menyimak, kalian simpulkan materi kelompok yang tampil. Berarti selain kelompok kalian berarti ada 3 materi yang kalian simpulkannya selain materi kelompok kalian. Ya, tugas kelompok. Tugas individunya. Silakan dibaca bukunya, tulis mana aja. Nanti kita ya saat kelompok lain tampil. Ada lagi yang belum depan? It's amazing Ya, bukunya dibaca. when you came to me in the time that goes so fast. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan kriminalitas yang akan dibacakan oleh kami. Globalisasi dapat menyebabkan salah satunya adalah kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Dan dari kelompok lain ada. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan sebutkan contoh perilaku yang termasuk kriminalitas. Saya akan menjawab dari kelompok 1. Sebutkan contoh perilaku kriminalitas. Jawabannya seperti mencuri, melakukan penipuan. Karena perilaku tersebut termasuk perilaku yang merugikan orang lain dan melanggar norma hukum. Demikian tadi hasil presentasi kami yang kalian sangat mau diterima. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pendapatan per kapita, 2 ketidaksertaan pembangunan antara daerah, 3 rendahnya mobilitas sosial, 4 perencanaan lingkungan alam. Nah, kusimpulkan dari penjelasan materi-materi yang Anda semua sudah bagus. Nah, bagus. Kenakalan remaja, salah satu dampak kenakalan remaja itu kan karena globalisasi itu karena sering menonton yang tidak baik melalui handphone atau internet. Nah, sehingga terpengaruh. Kenapa remaja itu sangat rentan? Ya karena usia-usia remaja itu masih sangat labil. Lalu selanjutnya apalagi masalahnya kriminalitas. Ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Tidak ada pertanyaan? Berapa postnya udah dikirimkan ke grupnya masing-masing? Silakan dikerjakan. Ada 4 soal, silakan dikerjakan dalam waktu 4 menit. Ya.
pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini kembali saya minta waktu Bu Ratna untuk kelanjutan dari apa yang telah kita lakukan depan, yaitu supervisi akademik yang sudah Ibu lakukan. Setelah pasca pra, terus kita lakukan observasi, dan sekarang ada sedikit pembicaraan kita tentang pasca observasinya. Yang pertama yang ingin saya tahu, bagaimana kemarin perasaannya Bu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah senang. Ya, cuman ya itulah ada perbaikan, belum maksimal. Maksimal. Oke. Kemarin apa ya Bu? Pada saat kita melakukan observasi itu kan saya fokusnya kepada tujuan saya itu melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, menurut Ibu sejauh ini berapa sudah pencapaian Ibu terhadap pembelajaran itu sudah sejauh mana? Sudah puaskah? Atau kalau boleh dikatakan sebagai persentasenya berapa persen seperti itu? 82%. 82%? 82% ya Bu? Iya. Itu dari segi mana yang Ibu lihat? Maksudnya refleksi yang Ibu lihat itu bagaimana pembelajaran sudah berlangsung? Kalau dari segi target RPP sudah terlaksana dengan baik. Cuman dalam realitanya nanti di kelas kan beda kan. Saat kita melaksanakan ada bagian-bagian yang yang kita pikir biar PP itu akan terlaksana dengan baik, tapi ternyata tidak terlaksana. Saya kan Seperti apa itu? seperti metode. Saya kan kemarin itu metodenya diskusi, metode diskusi. Kalau misalnya menurut perhitungan jam saya kan diskusi, kalau jam kita kan jam ngajar kita kan 2 jam, itu kan 45 menit 90. Kalau diskusi itu kelemahannya di sana kalau saya lihat kan seharusnya diskusi itu alokasi waktu yang sudah disediakan itu misalnya ada 20 menit, cenderung molor. Karena anak di sana kan diminta berpikir kritis gimana diskusi kan. Jadi kalau anak itu diberi pertanyaan, cenderung dia berpikir lama. Jadi anak-anak yang lain menunggu jawaban itu ribut. Di situ Ibu ya. Nah, itu refleksi Bu ya yang dilihat di kelas itu setelah dirancang. Nah, ketika Ibu menyampaikan itu ada pembedaan nggak yang sudah Ibu lakukan? Kan sudah ini terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang Ibu lakukan seperti apa? Kalau diferensiasi konten sudah. Saya kan pakai video. Iya, video. Pakai gambar. Lalu saya ambil contohnya dari sekitar visual, kontekstual gitu kan. Lalu kalau diferensiasi proses, dalam prosesnya diskusi sudah saya campur siswanya yang laki-laki dengan perempuan, kan? Udah ada aneka agamanya. Diferensiasi apa lagi? Proses, konten, yang produk saya pakai RKPD, lalu RKPD juga, lalu anak tuh menampilkannya dengan karton, media karton, gambar, lalu dipresentasikan, kalau udah ada presentasi produk gitu. Dari hasil RKPD-nya juga ada pula saya minta menyusun gambar, picture kan. Sudah diferensiasi ya Bu ya sejauh ini. Nah, selanjutnya ketika pembelajaran itu kan kadang siswa itu naik gunung ya. Bagaimana Ibu melakukannya? Apa sudah ada pembelajaran tentang memperhatikan sosialnya, emosionalnya? Apa yang dilakukan? Gimana itu? Iya, apalagi kalau jam pelajaran siang itu cenderung umur siswa itu menurun kalau untuk belajar kan. Apalagi kalau mendekati jam istirahat, itu kendala saya. Kalau di jam saya mendekati istirahat tuh cenderung anak tuh kurang fokus lagi kan, dia pengen cepat istirahat kan. Jadi kalau misalnya kalau pengalaman saya kadang-kadang supaya anak tuh semangat dikasih ice drinking gitu kan, ice drinking gitu kan. Jadi kalau udah mulai bosan, misalnya kalau saat saya menjelaskan tapi anak tuh kurang fokus kan, kurang menghayal saja, tidak memperhatikan, saya tanya jawab gitu kan, supaya dia fokus lagi ke saya gitu kan. Atau lakukan sesuatu yang ibaratnya menampilkan gambar-gambar yang mendukung respon positifnya gitu kan. Baik sekali Bu. Nah, berdasarkan refleksi itu tadi,
kira-kira yang akan Ibu lakukan sebagai perbaikan itu yang tadi menyatakan akan ada melakukan perbaikan atau revisi. Nah, kira-kira rencana tidak lanjut atau revisi dalam revisi itu apa yang akan dilakukan ke depan? Kalau untuk kedepannya mungkin akan mengganti metode lagi, Metodenya Ibu ya. modern ya, Modelnya. metode. Kalau misalnya kita pembelajaran itu pakai ceramah saja, tentu kan nanti monoton, anak bosan atau diskusi terus monoton. Tentu nanti saya coba lagi dengan variasi yang berbeda atau window shopping, nanti mau coba kan metode window shopping. Kalau gitu kan anak-anak bergerak, jadi nggak mengantuk dia kan. Nah, itu kinestetik itu sangat pada Iya, bagi siswa yang cenderung anak kita ini kalau dilihat berdasarkan instrumen kemarin kan banyak yang kinestetik. suka berjalan bergerak-gerak flirt itu kelebihan tenaga. Coba window shopping rencananya lagi kan. Bagus sekali. Nah, dengan ya usaha seperti itu, bagaimana dengan RPP Bu? Berarti kalau metode diganti, berarti RPP juga Iya, apalagi rombak lagi. akan Ibu rombak kembali gitu ya, Iya. untuk perbaikan ke depannya ya Bu ya. Iya. Selanjutnya untuk tindak lanjut itu kira-kira kapan waktu yang tepat Ibu akan memulai melakukan perubahan itu? Ya, dalam waktu secepatnya sesuai jadwal masuk saya. Berarti ke depannya langsung lakukan revisi ya Bu ya, terhadap apa tadi? Ya, prosesnya ya. Berarti proses yang direvisi itu akan Ibu tuangkan kembali Iya, ke dalam pembelajaran saya. ke dalam pembelajaran rancangannya ya Bu ya. Oke. Dengan semangat yang Ibu lakukan ini, saya yakin pembelajaran itu akan lebih bermakna bagi murid. Mudah-mudahan, amin. Amin. Semoga terwujud ya Bu ya apa yang kita harapkan ke depannya. Harapan saya juga ya 100% kalau bisa. Salut sekali. Semangatnya luar biasa ya Bu ya. Melihat seperti ini saya yakin Ya harus lah. Kalau gurunya nggak semangat, nanti muridnya gimana? luar biasa. Oke, terima kasih Bu Rana. Seperti kita Sama-sama, sudah dapat Bang. solusinya yaitu Iya. tadi nanti akan melakukan perbaikan rencana pembelajarannya melalui dengan proses yang Ibu lakukan seperti dikatakan, kemudian metodenya diperbaiki lagi dan mungkin PSE-nya dengan apa Ibu tadi ice breaking ya Bu ya. Ice breaking lah sekali kan. Semangat Bu, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya dan semoga pembelajaran kita sama-sama ke depan semakin baik dengan saling berbagi seperti ini. Amin. Selamat siang Bu Ratna, terima kasih. Sama-sama Bu Dame. Terima kasih Bu PP kami. Gitu. Kasih Bu Rana ya.